akurat dan tersertifikasi dari Badan Kajian Ilmiah Himpunan Pakar-Pakar Zakat dan juga Organisasi Zakat Internasional. Bingung bayar zakat? Simak aja Zakatku di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Sahabat Quran, sesaat lagi kita ikuti program Zakatku, 100 tanya jawab fikih zakat kontemporer. Selamat mendengarkan. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alayhi salam. You are the greatest man we look up to. And I stay faithful, I learn my lessons all through you. The final prophet, he led the way so we stay true. I give my all and everything, Allahumma salli ala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad. Ya, selamat sore sahabat semua dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kesempatan sore kali ini kami bisa kembali hadir ya di ruang dengar sahabat semua di edisi hari Rabu tentunya ya, di tanggal 29 Oktober di tahun 2025 yang bertepatan juga dengan tanggal 7 Jumadil Ula di tahun 1447 Hijriah. Yang mana juga di kesempatan kali ini insya Allah akan menjadi episode terakhir ya untuk program Zakatku ya, karena kita insya Allah di kesempatan kali ini akan selesai ya untuk pembahasannya. Dan hari ini kita akan masuk ke pertanyaan ke-99 dan juga 100 ya. Allahumma salli ala al-Mustafa. Dan tentunya kami juga mengingatkan bagi panjenengan semua yang mungkin ingin menikmati ya rangkuman atau bukan rangkuman ya tapi setiap episode yang sudah kita lalui selama ini seperti itu nggih, bisa panjenengan review lagi, nanti bisa dibuka di YouTube Radio Iskarima nggih, nanti dicari seperti itu, di playlistnya sudah ada ya di Zakatku, atau juga nanti untuk pengguna Spotify juga bisa didengarkan atau juga disimak di Spotify di akun Radio Iskarima ya. Jadi tenang saja, masih bisa kita merujaah lagi mungkin materi-materi yang sudah kita dapatkan selama ini ya. Habibna Muhammad alayhi. Dan tentunya di kesempatan kali ini, meskipun di episode terakhir kami juga mengingatkan untuk panjenengan semua yang ingin bertanya seputar masalah zakat seperti itu nggih, monggo nanti bisa bergabung di kesempatan kali ini di nomor 812298888614 atau juga bisa di kolom komentar yang ada di akun YouTube Radio Iskarima atau juga Facebook Radio Iskarima. Monggo dipilih ya. Dan juga tentunya Afan ya, untuk YouTube-nya sedikit ada trouble, jadi hari ini bisa disimaknya hanya melalui Facebook Radio Iskarima ya. Qadarullah tadi ada sedikit masalah di situ ya. Ya, alhamdulillah kuliah, tentunya kami mengajak sekali lagi untuk panjenengan semua yang belum punya kitabnya, monggo ya bisa japri kami, nanti insya Allah akan kita kirimkan untuk file PDF-nya, bisa diperbanyak sendiri, bisa di print seperti itu nggih, di copy, di share dan sebagainya, monggo ya, halal insya Allah ya. Dan tentunya ini juga bisa menjadi sebuah ilmu ya yang bisa kita share kepada keluarga kita minimal nggih, atau juga nanti ketika bulan Ramadan ya bisa untuk materi kultum ya. Karena tentunya ini sangat penting sekali ya, zakat adalah hal yang sangat penting yang tentunya setiap muslim wajib ketahui bersama ya untuk ilmu-ilmunya ya. Dan di kesempatan kali ini telah hadir juga narasumber kita, yaitu Ustaz Abu Kasya Al-Jawi yang sudah hadir di depan anak. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah fi khair. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. So, Ustaz, alhamdulillah Mas, kita kembali berjumpa di kesempatan sore kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Terakhir di nih Mas ya.
Insya Allah, Ustaz. Tapi tenang saja, Ustaz. Kita bisa review nanti materi-materinya atau juga kemarin kan banyak sekali yang bisa kita dapatkan juga bagaimana cara menghitung zakat emas yang tidak 24 karat. Kemarin juga sebenarnya tidak ada di kitab ini, tapi Ya, kita tapi masih dapatkan ada di semua. pertengahan. Masih ada, filenya sudah ada, masih ada. Jadi Bisa ya sambil di nanti yang menginginkan mungkin nanti ya bisa ya dibuka ya. lagi. Dan ya Ustaz, tentunya kami ucapkan terima kasih. Namun karena memang sudah selesai kitabnya, nanti tenang saja, nanti kita akan ganti kitab dan masih bersama beliau tentunya ya. Nanti di lain waktu insya Allah. Ya, dan hari ini kita fokus dulu ke kitab kita, Zakatku atau Zakati ini, karena memang sudah mau selesai ya. Kita fokus ke situ dulu. Sekali lagi yang ingin bergabung bisa bergabung di nomor 081229888614 ya. Dan Ustaz, monggo Ustaz, kami persilahkan waktunya biar cukup Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan Mas Nusyahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para thalabatul ilmi itu rata-rata mengatakan gini Mas, Ya, Ustaz. kenikmatan thalabul ilmi itu terasa pas khatamnya. Masya Nah, Allah. makanya kalau jenengan belajar satu kitab nggak pernah tuntas itu nggak akan pernah merasakan nikmatnya belajar. Nah, Jadi ketika sampean khatam itulah nanti sampean akan merasakan ya Allah nikmatnya menyelesaikan satu kitab gitu ya. nah. Dan ini biasanya nanti memberikan efek nagih Mas. Amin amin amin. Mas, saya pernah dulu ikut baca ya Sahih Bukhari itu selama 14 hari. Wah capek banget ya. Mulai dari pagi sampai jam 8:30 malam. Nah. Istirahatnya sholat sama makan sama siang tidur sebentar. Tapi begitu sampai penghujung itu Masya Allah ya. Ibaratnya berlayar itu sudah kelihatan pelabuhannya. Nah. Nikmat sekali ya. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi tradisi ya Mas Nur Syahid. Amin amin. Para penuntut ilmu walaupun kita belum bisa melakukan secara offline, tapi mudah-mudahan yang online ini juga tidak kalah nilai pahalanya di sisi Allah Amin amin amin. Baik sahabat Al-Quran, Radio Iskarima dimanapun Anda berada, kemarin sudah kita bahas tentang masalah cara distribusi zakat yang ideal. Saya katakan yang ideal ya, maksudnya yang sesuai dengan misi besar atau tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat. Saya ingin menegaskan kembali ya supaya kita semua tersadar betapa Islam itu orientasi ajarannya itu bukan individualistik. Bukan seperti prinsip ekonomi kapitalis ya yang prinsipnya bagaimana modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya ya, kemudian terkesan individualis ya. Tidak, Islam itu orientasinya adalah bagaimana yang miskin dientaskan dari kemiskinannya ya, bukan menjadi yang terus berada di bawah ya, kasihannya. Orang itu walaupun kita bantu ya, kita kasih zakat, tapi kalau dia tidak naik status sosialnya itu juga tidak nikmat ya sebenarnya ya. Sampean seneng emangnya dibantu terus tiap tahun gitu. Enggak. Nah ini sebenarnya Islam itu pengennya orang-orang miskin itu, maksudnya pengennya itu interpretasi kita ya setelah mempelajari maqasid tujuan-tujuannya itu adalah bagaimana orang-orang miskin ini, fakir miskin ini naik kasta lah kalau boleh dibilang begitu, dari yang tadinya merepotkan orang menjadi orang-orang yang mandiri. Saya ingin aja Anda semuanya coba dilihat di catatan kaki halaman 162. Ini untuk mengulang kembali dan menegaskan makna yang sudah kita bahas kemarin. Footnote yang nomor 198. Imam An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Al-Muhadzab tulisan Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, Syekh besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan begini, pengikut mazhab kami mengatakan, qala ashabuna, pengikut mazhab Syafi'i mengatakan, jika dia adalah orang yang punya skill usaha yang bisa memberikan penghasilan rutin. Dia di sini maksudnya siapa? Fakir miskin. Jika dia adalah orang, maksudnya si penerima zakat, mustahik zakat ya. Jika dia adalah orang yang punya skill usaha yang bisa memberikan penghasilan rutin. Lihat, penghasilan rutin. Ia diberi dana zakat untuk membiayai skill usaha itu atau
untuk membeli alat-alatnya. Tidak peduli apakah harganya murah ataupun mahal. Hmm. Jadi zakat tuh dipakai untuk membiayai usaha dia. Dengan syarat tadi ya, dia punya skill usaha. Standarnya, maksudnya standar nilai zakatnya itu berapa? Itu adalah sampai hasil usaha itu mencukupi kebutuhannya. Jadi dihitung, usaha saya ini untuk bisa sampai menghasilkan dan rutin, itu perlu suntikan dana 200 juta misalnya. Ya sudah, berarti zakatnya segitu. Masya Allah. Angka pastinya, nah makanya tidak ada angka pasti. Hmm. Pemberian zakat berapa itu tidak ada angka pasti. Termasuk zakat fitrah. Zakat fitrah sampean bagikannya berapa tiap kepala keluarga. Beda-beda sebenarnya. Nah, ternyata ini pernah dikaji loh, pernah saya sampaikan ya Ya. dalam masalah zakat fitrah. Itu sampai kecukupan selama 3 hari. Hmm. Kebutuhan pokok selama 3 hari. Nah, kalau zakat mal nih, angka pastinya tergantung kepada jenis usaha, domisili. Ya, orang Jakarta dengan orang Solo kan beda, ya kan? Ya. Ininya. UMR-nya kan beda, biaya hidupnya juga beda. Waktunya juga beda. Sekarang dengan 10 tahun yang lalu, uang 1 juta itu nilainya beda. Hmm. Dan kondisi masing-masing orang. Jadi tidak ada angka pastinya. Nah, ini ya. Kemudian ini yang lebih menarik lagi, dalam Hasyiah Al-Jamal jilid 4 halaman 104 dan seterusnya dikatakan begini. Nah, ini menarik sekali ya. Jika orang miskin itu memiliki lebih dari satu skill usaha dan semua skill itu hasilnya mencukupi. Dia dagang bisa, bertani bisa, apalagi ya, nyetir bisa, programmer komputer juga bisa, ya, apalagi nerjemah juga bisa, Masya ya. Allah. Misalnya ya, Multitasking. multi talent lah ya, punya banyak skill usaha, maka dia diberi modal untuk usaha yang paling murah. Hmm. Maksudnya modal usaha yang paling murah apa kira-kira yang sekiranya bisa usaha itu bisa mencukupi kebutuhannya. Jika yang hasilnya mencukupi hanya satu skill usaha, maka yang dibiayai adalah skill usaha tersebut. Oke. Jadi disikan skill, oh kamu itu yang prospek jadi koki aja ya, buka warung, ya udah buka warung pecel lele misalnya ya. Jika dari semua skill usaha yang dia miliki tidak mencukupi kebutuhannya, Hmm. nah, udah dibiayai ternyata ya, nggak mengcover nih ya, karena anaknya banyak ya, rumahnya kebutuhan juga gede ya, kendaraan dan sebagainya. Maka yang dimodali adalah salah satu skill usaha, lalu dia diberi zakat tambahan. Masya Allah. Untuk membeli apa? Zakat tambahan dipakai untuk apa? Membeli properti yang menghasilkan. Masya Allah. Jadi nek sampean dibiayai usaha ini urung mlaku, Mas, ya. Ya. Sampean tak belikan kebun sawit 2 hektar sebagai tambahannya. Itu kan properti yang menghasilkan. Sampean meneng wae itu dapat hasil. Ya kan? Atau tak belikan kos-kosan 5 pintu misalnya. Jadi usaha tetap jalan. Karena nggak cukup, dikasih yang sifatnya pasif income tadi. Sebenarnya kayak di awang-awang ya, tapi insya Allah ini bagi Allah tidaklah sulit ya membalik keadaan. Sekaligus ini supaya kita sadar bahwa Islam pernah mengalami masa seperti ini dalam sejarahnya, dan insya Allah kita harus semakin yakin bahwa Islam itu ajaran ilahi yang tidak Allah keturunkan kecuali untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi nggak mungkin Allah itu mengutus para rasul atau menurunkan kitab suci kok terus ingin merusak peradaban manusia, itu nggak mungkin. Itu bertentangan dengan sifat hikmah Allah, dengan sifat maha bijaksana Allah. Jadi ajaran yang dibawa Nabi dan Rasul itu pasti membawa kebaikan dunia dan akhirat. Makanya kita tidak perlu pedoman hidup yang lain sebenarnya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Cuman ya kita ini kan terhijab ya, banyak terhijab oleh ego ya, merasa pinter, merasa ini pokoknya konsep temuan manusia yang dianggap yang paling jago. Tapi akhirnya ya kita bisa lihat sendiri ya. Sederhana saja sebenarnya. Ini menurut pendapat yang zahir, yang kuat di dalam mazhab Syafi'i itu seperti itu cara mendistribusikan zakat. Angka pastinya berbeda-beda tergantung orang, tempat dan waktu. Semua ini menjadi
semua ini harus menjadi landasan pertimbangan sebelum memberikan dana zakat. Jadi dana zakat tuh jangan sampean main bagi aja, tidak, harus dilihat kira-kira efeknya apa ya. Maksudnya bisa nggak mengobati penyakit, bukan penyakit sih, mengobati problem kemiskinan ini. Jadi gimana caranya dia itu bukan hanya menerima manfaat zakat, tapi juga menjadi orang yang produktif gitu ya. Menurut pendapat yang aujuh atau aujah atau yang lebih tepat. Wallahu ta'ala alam ya. Ini jadi sekilas. Baik itu pernyataan Imam Nawawi dan yang dinukil dalam Hasyiah Al-Jamal. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang 99. Bolehkah memberikan zakat kepada kaum kerabat? Nah, ini sering ditanyakan. Boleh nggak memberikan zakat ke saudara sendiri? Dikatakan di sini zakat boleh diberikan kepada kaum kerabat dari jalur persusuan dan pernikahan. Persusuan ini rodho'ah, pernikahan itu musaharoh. Saya punya saudara dari jalur pernikahan, misalnya adiknya istri saya, boleh tak kasih zakat. Atau ibu mertua saya, itu kan saya jadi saudara dengan ibu mertua kan karena saya menikahi anaknya. Saya jadi saudara bagi adiknya istri saya karena saya nikahi mbaknya, kan gitu. Nah, ini namanya hubungan musyawarah. Nah, kerabat yang seperti ini boleh kita jadikan sebagai jalur pemberian zakat. Bahkan zakat lebih utamakan kaum kerabat ya. Itu diutamakan itu persusuan atau pernikahan. Taib. Adapun kerabat dari jalur nasab atau saya punya menantu misalnya ya, menantu nggak kaya misalnya, usaha gagal terus ya, udah zakatnya daripada kasihkan orang lain, udah kasihkan aja menantu. Ya. Ya, lo itu bukan ngasih anak Ustaz, kan bukan ngasih ke anaknya ya, tapi ke menantu yang dia tidak wajib kita nafkahi kan. Ya, anak laki-lakinya ini, maksudnya menantu kita yang laki. Kalau kita punya menantu laki ya, kita kasih dia. Nah, adapun kerabat dari jalur nasab, zakat tidak boleh diberikan kepada mereka kecuali jika terpenuhi salah satu dari syarat-syarat berikut ini. Syarat yang pertama, kebutuhan kerabat itu kepada zakat bukan karena dia berstatus fakir miskin, tetapi karena faktor yang lain. Misalnya terlilit utang sebagai amil zakat atau ibnu sabil. Saya punya anak, misalnya naudzubillah ya, atau saya punya adik, dia terlilit, dia mau saya kasih zakat bukan sebagai fakir miskin, boleh nggak? Boleh ya, karena dia misalnya terlilit utang, ya udah kasihkan ke dia walaupun dia adalah kerabat kita. Ya. Syarat yang kedua, kerabat itu bukan orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Jadi boleh kita ke kerabat dari jalur nasab, yang penting dia bukan termasuk orang yang wajib kita nafkahi. Yang wajib kita nafkahi siapa? Anak istri. Nah, istri bukan dari nasab ya, tapi itu wajib kita nafkahi. Makanya memberikan zakat untuk istri nggak boleh, tapi kalau sebaliknya boleh. Ya. Istri ke suami boleh, karena yang wajib menafkahi siapa? Suaminya. Suami bukan istri. Maka dulu ada riwayat ya, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu memberikan zakat perhiasannya untuk suaminya. Jadi dia mau menyalurkan zakat, ditegur oleh suaminya, mau kemana kamu dek? Ini mau menyalurkan zakat. Loh, aku paling berhak. Jadi nggak gengsi beliau ya. Memang kita ya. Kita yang gengsi. Masuk aku dikasih istri ya. Nah, jadi dia bukan kerabat yang wajib kita nafkahi. Jadi kalau sampean menunaikan zakat ke istri itu nggak boleh, atau kepada anak yang itu sudah menjadi kewajiban sampean untuk dinafkahi, nggak boleh. Atau kepada ibu atau bapak yang sudah tidak bisa bekerja, itu kan kewajibannya kan turun kepada anak kan. Betul. Nah, itu tidak boleh sampean memberikan zakat kepada mereka. Ya nafkahi aja mereka, supaya tidak menjadi tempat untuk berkelit dari dua kewajiban. Ya kan, wah dua kewajiban sekalian satu. Nah, ini tidak boleh ya, ini termasuk kilah yang dilarang. Maka boleh memberikan zakat kepada kerabat yang tidak wajib dinafkahi oleh muzaki. Misalnya para sepupu, baik dari paman jalur ayah maupun ibu, anak-anak sepupu, keponakan dan lain-lain ya. Termasuk adik, kakak dan sebagainya. Biasanya kalau satu keluarga itu mesti ada aja loh Mas. Satu orang yang sukses, yang lain wah
antara langit dan bumi ini kondisi perekonomiannya, ya enggak sih? Biasanya kita temukan begitu. Nah, ini silahkan kalau berzakat, bahkan di Quran tuh disebutkan kerabat dulu sebenarnya. Yang penting Betul. tadi ya apa namanya? Dia bukan sebagai fakir miskin, atau kalau sebagai fakir miskin yang penting dia bukan yang wajib dinafkahi, nggak masalah. Saya ini fakir miskin Ustaz, tapi apa namanya? Dia adik saya nggak wajib menafkahi. Silahkan, nggak apa-apa ya. Syarat yang ketiga, pembagian zakat itu melalui imam atau daulah. Nah, ini agak muskil ya. Ini tentu pakem kitabnya kan seperti itu, tapi aplikasi hari ini ya kalau bisa ya melalui lembaga yang resmi lah. Bisa begitu, karena zakat ini kan belum jadi undang-undang resmi di kita. Harusnya ini urusannya negara sebenarnya ya, sehingga orang itu apa namanya yang miskin tuh betul-betul terdata oleh negara dan dia bisa disantuni melalui negara. Makanya karena zakat kan yang kalau punya mau optimal Mas itu harus melalui negara, supaya tidak mencar ke sana kemari kan, sporadis ke sana kemari kan. Nah, kalau dikumpulkan jadi satu itu kan jadi sumbernya kan besar sekali. Nah, besar ini baru idealisme yang kita bahas di buku ini bisa bisa terlaksana. dilaksanakan. Oh, gimana Ustadz kalau nggak bisa ya? Sekarang kita paling ya berdoa mudah-mudahan Pak Prabowo yang mau menjadikan zakat sebagai undang-undang ya. Lembaga zakat Basnasnya diperbaiki, ditingkatkan, bukan diperbaiki sudah baik, tapi ditingkatkan ya, dimaksimalkan ya, apa namanya, kemudian lembaga-lembaga itu ditertibkan. Saya itu dapat cerita loh Mas, ada salah satu lembaga sosial Lazis juga di salah satu kota di Solo Raya ini. Dia ada kas numpuk itu sampai 2T. Waduh, itu kan zakat yang harus. Itu coba gimana kalau seperti itu. Jadi dia kan waktu itu kan buka donasinya itu untuk apa peristiwa apa itu Mas, Rohingya. Nah, Rohingya atau mana ya? Pokoknya yang dulu itu loh sempat terdampar di Sumatera itu atau yang mana? Enggak, maksudnya dikirim ke sana. Pas perang di sana aja terus. Ternyata sudah ngumpul dananya nggak bisa masuk ke sana. Nah, coba gimana itu. Sekarang nggak tahu sekarang, tapi waktu saya ketemu itu sekitar 1,5 tahun yang lalu lah. Itu masih nganggur duit itu. Coba, makanya jenengan jangan mudah-mudah ya buka-buka LSM atau lazis kalau memang belum siap benar memikul tanggung jawab. Jadi jangan, saya mengingatkan diri saya sendiri ya dan teman-teman semuanya jangan sampai disorientasi. Mengumpulkannya mungkin mudah, menyalurkannya yang jadi masalah lagi. Karena kan sekarang kan gini Mas, sebagian orang ya, nggak semua tentunya. Itu kan itu dijadikan sebagai apa ya? Ya mohon maaf sekali lagi, mungkin sebagai sumber penghasilan. Ini kan itu yang menjadi sering belok kan di situ jadinya. Nah, ini mohon berhati-hati ya. Maka kita di zaman seperti ini gimana? Satu yaitu tadi, mudah-mudahan kita mengusulkan ya, mudah-mudahan zakat itu menjadi undang-undang resmi di negara kita ini. Kemudian lembaga zakatnya disentralkan, kemudian dikelola secara optimal. Siapa tahu nanti ada Kementerian Zakat. Ya, siapa tahu ya. Ada Kementerian Zakat jadi lebih ya betul. Kemudian tersentralisasi haji umroh kan sudah kan? Haji umroh sudah. Sholat belum ya? Sholat kayaknya nggak perlu. Nggak perlu ya. Polisi sholat itu, wah cakep Mas. Mungkin di beberapa daerah sudah ada. Sudah ada ya? Sepertinya sudah ada. Di daerah mana? Aceh mungkin seperti itu karena memang budayanya sana mendukung sih. Bagus itu. Ya sebenarnya di Solo memang nggak budaya. Orang Islam loh. Untuk Karanganyar deh ya. Nah ini Insya Allah. Kalau nggak bisa seperti itu gimana ya, antum mau bikin lazis ya monggo, cuman pastikan ilmunya cukup. Ilmunya cukup. Dan yang ketiga, kalau sudah punya lazis, pastikan jenengan sudah belajar fikih zakat yang sudah kita kaji ya. Kalau masih belum jelas silahkan dibaca lagi. Nanti bisa japri Mas Nur kalau ada yang belum jelas. Biar diteruskan ke saya, kita bisa diskusi. Pertanyaan yang terakhir Mas, siapakah golongan-golongan yang tidak boleh menerima zakat ya? Zakat hanya diberikan kepada 8 asnaf, 8 golongan yang Allah sebutkan dalam ayat At-Taubah ayat 61 ya. Tidak boleh diberikan kepada golongan selain mereka.
Kemarin sudah kita bahas. Bes. Jangan gampang-gampang. Dana zakat untuk apa? Untuk hitanan massal ya, untuk membangun TPA, untuk apalagi camp mukhayyam Islam. Jangan. Karena sudah Allah tetapkan sendiri pos-pos penyalurannya ya. Nah, ada golongan selain mereka yang tidak boleh menerima zakat. Satu, keluarga Nabi SAW. Sampai sekarang keluarga Nabi yang masih keturunan beliau ya, atau ahlul bait itu tidak boleh menerima zakat. Karena di sini disebutkan kenapa nggak boleh, sebab zakat dan sedekah itu haram bagi Nabi SAW dan keluarga beliau. Sebagaimana sabda beliau, sesungguhnya sedekah atau zakat ini la yambaghi li ali Muhammadin, tidak sepantasnya diterima oleh keluarga Muhammad. Innama hiya ausakhun nas, itu adalah kotoran-kotoran harta manusia. Jadi harta kita itu kan kotor Mas ya. Sealim apapun, sehati-hati apapun kita itu pasti ada yang kecampuran subhat, mungkin nimbangnya kita teledor ya, atau kemudian ada hak orang lain yang termakan tanpa sengaja, itu pasti ada. Maka cara membersihkannya gimana? Pakai zakat. Maka disebut zakat tuh karena zakat tuh artinya pembersih. Inna zakatu tutahhirul amwala inna zakata tutahhirul amwala wa tujannibul ahfata wal ahwala ya. Zakat itu membersihkan harta dan menjauhkan dari berbagai bencana terhadap harta tersebut. Ya, zakat itu pentingnya di situ. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengingatkan, ma khalatat sadaqatun malan illa afsadathu. Tidaklah sedekah atau zakat itu masih bercampur pada suatu harta kecuali akan membuat harta itu rusak. Kenapa? Karena itu kotoran. Yang kotoran yang mau kita bersihkan. Ya. Tapi nanti ya diserahkannya tetap sebagai harta yang bersih. Maksudnya dia aslinya awalnya itu sebagai harta manusia yang kotor yang kita bersihkan. Maka dibersihkan supaya harta kita bersih, dan yang kedua supaya terhindar dari kerusakan. Ya. Rusaknya harta itu gimana? Mungkin secara angka bertambah tapi tidak membawa keberkahan. Mungkin secara kapital bertambah tapi membuat kita pusing, nggak tenang hidupnya, kan bisa saja kan. Nah, itu kita temukan. Maka dengan berzakat ini, di samping bersih hartanya, batin orang yang berzakat itu insya Allah juga ikut bersih ya. Yang kedua adalah orang-orang kaya. Nah sekarang masalahnya yang disebut kaya itu siapa ya? Di sini disebutkan kaya bukan dalam arti kaya yang harus berzakat ya, tapi kaya yang tidak boleh menerima zakat, yaitu orang-orang yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang-orang yang dia nafkahi selama setahun penuh. Jadi kalau sampean punya penghasilan yang itu udah cukup untuk mengcover kebutuhan jenengan secara pribadi dan keluarga yang Anda tanggung selama 1 tahun, berarti sampean tidak boleh menerima zakat sebagai fakir miskin. Tapi kalau sebagai amil monggo, atau sebagai mujahid fisabilillah monggo, atau terlilit utang bisa. Balik utangnya itu yang sifatnya filantropis atau sosial ya, mendamaikan dua kubu yang bertikai. Nah, itu boleh walaupun Anda orang kaya. Yang ketiga, ini udah kita bahas kemarin, atau harta zakat itu sampean beli. Nah itu kita juga sudah bahas kemarin ya. Ada orang miskin dapat zakat seekor unta yang bagus itu. Wah saya pengen untanya. Tapi itu kan harta zakat, sampean beli nggak apa-apa. Yang ketiga adalah orang-orang kafir. Walaupun mereka adalah kafir dhimmi. Jadi orang kafir tidak boleh menerima zakat Bapak Ibu sekalian. Kalau sedekah boleh. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat berapa ya Mas itu ya? Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Bukanlah kewajiban kamu memberi mereka hidayah, tetapi Allah memberi hidayah siapa yang Dia kehendaki. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kebaikan apapun yang kamu infakkan itu
manfaatnya adalah kembali kepada dirimu sendiri. Ayat ini turun kenapa? Terkait dengan sebagian sahabat yang dia ragu mau berinfak dan bersedekah kepada orang kafir. Akhirnya turun ayat ini yang membenarkan. Monggo kalau itu sifatnya sedekah dan infak yang bukan wajib, artinya bukan zakat, boleh diberikan kepada non muslim. Tapi kalau zakat mal dan zakat fitrah, termasuk udhiyah ya Mas ya. Iya. Korban ini sering ditanyakan kan. Iya. Itu adalah khusus untuk orang-orang muslim. Dari mana kita mengambil kesimpulan itu? Nabi SAW bersabda dalam hadis Mu'adz, ya, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Setelah mereka tahu kewajiban sholat 5 waktu, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang-orang miskin dari mereka. Maksudnya dari orang-orang Islam. Ya. Mereka tidak boleh diberi zakat berdasarkan hadis sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Hadis Mu'adz seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Yang keempat, orang-orang kuat yang bisa berusaha yang sebenarnya mampu mencukupi kebutuhan mereka sendiri dan kebutuhan orang-orang yang harus mereka nafkahi. Nah, ini yang keempat nih terus terang saya agak iskal ya. Artinya kan ada orang yang dia sanggup bekerja tapi ya kerjanya sudah nggak maksimal. Nah, ini setelah yang saya kaji, yang saya ingat ini sifatnya bukan haram ya yang keempat ini, tetapi anjuran. Karena Nabi SAW pernah diminta seseorang datang. Ya Rasul, berikan kepada kami harta zakat. Maka Nabi SAW melihat badan mereka berdua. Wah, masih seger buger nih, masih bisa kerja. Maka Nabi mengatakan, saya akan berikan harta zakat ini kepada kamu, tetapi harta ini tidak halal untuk liqawiyin muktasib, untuk orang kuat yang masih bisa bekerja. Dalam arti apa, para pendengar sekalian? Sebaiknya orang-orang yang masih mampu bekerja itu menolak zakat boleh nggak Mas? Sebagai Boleh. orang miskin boleh, itu hak kita. Boleh. Menolak zakat, kita nggak dosa menolak zakat. Kecuali kalau sampean menolak zakat berakibat sampean meninggal, nah itu sampean dosa ya. Jadi ada kondisi kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani bahwa orang miskin itu haram diam atau tidak mengadukan kebutuhannya. Kapan? Dengan kata lain, haram orang miskin itu untuk tidak minta-minta. Kapan? Kalau dia tidak minta-minta, dia akan mati. Ya kalau diem saja sampai tetangganya nggak tahu, kalau dia itu kelaparan, yang dosa bukan tetangganya nggak tahu kok. Tapi dia yang harus speak up, ngomong, saya bener udah nggak punya beras ini. Nah, kalau sampean diem terus sampean meninggal, ini nek menurut madhab Hanafi ya, madhab Abu Hasan Asy-Syaibani, itu berdosa dia karena dia melakukan pelanggaran yang lebih berat, yaitu menghilangkan nyawa. Itu kan pelanggaran yang berat. Meminta-minta itu juga pelanggaran sebenarnya, tapi tidak lebih berat daripada menghilangkan nyawa. Maka untuk yang keempat ini, sejauh yang Al-Fakir ketahui itu adalah sifatnya anjuran. Artinya kalau ada orang miskin ya yang sudah banting tulang setengah mati, semua usaha dijajal, ya tetap saja miskin, insya Allah tidak masalah, kita berikan harta zakat. Nah, ada kriteria lain yang juga patut dipertimbangkan untuk menyeleksi calon penerima zakat yang tidak dibahas di sini. Nah, ini dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di antaranya satu, utamakan orang yang bertakwa. Jadi nek sampean punya pilihan ya, para mustahik 8 asnaf ini, fakir miskin ada 10 orang nih ya. Dari 10 orang ini ternyata 8 orangnya itu adalah penjudi misalnya. Maka tentu yang kita utamakan adalah orang yang bertakwa. Kriteria lain yang juga patut dipertimbangkan dalam memberikan zakat itu adalah apa? Cari orang-orang yang dia fokus terhadap urusan agama. Jadi kalau saya memberikan zakat kepada dia,
maka potensi manfaat agama dia akan lebih maksimal. Contohnya siapa ustadz ya misalnya. Wah ini ustadz nih kalau saya kasih zakat dia, wah manfaat lebih besar. Karena kasihan dong masa ustadz suruh kerja misalnya. Nanti sayang ilmu tafsir dia sudah kuliah mahal-mahal S3 sampai Mesir misalnya ya. Nah ini kita kasih zakat dengan niat apa? Bukan untuk merendahkan yang bersangkutan, tidak. Tapi supaya ilmu dia itu lebih bermanfaat, dia lebih fokus ngurusi umat. Ya. Termasuk pertimbangan yang lain yang juga patut dipertimbangkan itu apa ya? Yaitu ya orang yang bertakwa. Oh ya, yang terakhir apa pertimbangannya? Cari orang-orang miskin yang disebutkan di dalam Al-Quran yang kalau bahasa saya tidak ngetok-ngetoki atau yang menjaga ifah. Nah ini dianjurkan ya di dalam Quran. Carilah orang miskin yang dia itu yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'afuf. Orang yang nggak ngerti menyangka dia itu berkecukupan minat ta'afuf karena dia itu menjaga kehormatannya. Nggak pernah kok keluar rumah sengaja pakai baju compang-camping. Ya dia selalu menjaga rapi gimana sampai orang mengira dia itu wah masya Allah ini orang. Tapi jangan dipaksakan loh ya karena sekarang juga banyak orang yang salah kaprah, dia ingin terlihat kaya ya, tapi sebenarnya utangnya bertumpuk-tumpuk. Nah ini bukan itu maksudnya, tapi dia disangka kaya karena dia tidak pernah mengeluh kepada orang dan tidak pernah merepotkan orang. Dan kalau ngutang kan itu kan memakan harta orang mas. Kalau ini enggak, dia memang betul-betul menahan diri. Keluarganya seperti apa disabarkan, sabar ya istriku ya udah kita nggak apa-apa wes kita sarapan pakai pohong nggak apa-apa, yang penting kita jangan sampai merepotkan orang. Nah ini penting sekali, mentalitas ini harus kita bangun bagi setiap muslim. Makanya ada nasihat ya dari seorang tabi'in kalau nggak salah namanya Ya'qub. Beliau menasihati kepada muridnya Ayyub As-Sukhtiyani. Beliau mengatakan ya Ayyub ilzam suqaka fa innaka lazilta kariman fi qulubi ikhwanika ma lam tahtaj ilaihim. Wahai Ayub, jangan pernah berhenti berjualan. Ilzam sukoka itu secara harfiah sebenarnya artinya teruslah berada di pasarmu. Tapi terjemahan bebasnya, wahai Ayub, jangan pernah berhenti berjualan karena kamu akan selalu mulia di hati saudara-saudaramu selama kamu tidak merepotkan mereka. Nah, itu mentalitas orang muslim harus begitu. Nah kita sebagai muzaki, amin ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi muzaki. Itu kalau bisa mencari kriteria mustahik yang seperti itu. Wah masya Allah, saya ngerti dia itu ngempet, bisa dilihat dari wajahnya, dari raut mukanya bisa kelihatan. Dia menjaga diri, malu dia mau mengutarakan keadaannya malu. Karena dia bertakwa. La yas'alunan nasa ilhafa. Kata Allah Ta'ala. Cirinya adalah mereka ta'rifuhum bisimahum. Kamu bisa melihat dari raut muka mereka. Ciri khasnya mereka. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak mudah-mudah meminta-minta kepada orang. Orang muslim tuh jane ya mas ya. Bukan yang gampang gaya proposal sebenarnya ya. Termasuk dalam lembaga kita ya. Saya itu di lembaga yang saya berada di dalamnya itu di bidang yang saya membidangi di situ, saya bilang ke tim kita kalau bisa jangan bikin proposal, kita maksimalkan potensi yang kita punya. Kalau toh kita harus membutuhkan dana dari mereka, itu jangan posisi kita merendah, tapi posisi kalau mau bantu kita silahkan, tapi kamu nggak bantu pun insya Allah kita bisa survive ya. Sehingga mereka tidak merasa ya, donatur itu tidak merasa bisa menyetir atau berjasa ya. Sudah kita bahas kemarin bahwa kalau orang pemikirannya maju itu akan berubah cara pandangnya. Jadi yang berjasa itu penerima atau pemberi. Kalau itu sedekah maupun zakat loh ya. Yang berjasa, yang patut disebut berjasa itu penerima atau pemberi. Penerimanya karena sudah menerima kotoran-kotoran tadi. Yang patut berterima kasih itu yang memberi, karena sudah menerima. Iya. Karena yang memberi itu mas, kalau sampai saya nolak nih ya, nggak masalah. Aku, sorry lah, saya nggak dosa. Sampean yang bingung, karena sampean kalau nggak zakat kan berdosa. Betul. Iya kan? Betul. Dengan kebaikan saya, ya ini bahasanya ya,
dengan kebaikan saya mau menerima zakat sampean. tambahan. Cuman sekarang kan nggak ada yang mentalitas begitu. Masya Terima Allah, semua. sampean baik sekali ya. Loh, kita orang muslim tuh dilatih untuk punya izzatun nafs, punya harga Masya Allah. diri, dijaga ifahnya. Wa man yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang menjaga kehormatannya, Allah akan jaga Jaga kehormatannya. Ya begitu. Jadi ini ya, muzaki usahakan Ya. mencari kriteria selain 8 asnaf tadi. Yang utama ya, ada sifat tambahan. Satu, kalau bisa kaum kerabat, Ya. dengan syarat yang tadi sudah kita sebutkan. Yang kedua, dia orang yang bertakwa. Yang keempat, dia orang yang memang fokus untuk urusan keumatan. Ya. Sehingga manfaatnya kita dapat jariahnya loh ya. Ya. Kalau kita memberikan zakat kita untuk orang yang Masya Allah ya, ilmunya dibutuhkan oleh umat banyak, kita ikut dapat jariah karena membuat dia fokus, membuat dia nggak usah mikir dapur. Imam Syafi'i itu loh pernah mengatakan, lau kulliftu baslah ma fahimtu masalah. Kalau aku itu suruh mikir beli sebutir bawang, aku nggak akan bisa memahami satu masalah. Jadi beliau memang fokus. Nah, cari yang seperti ini. Orang pinter dibutuhkan orang banyak, wes sampean rasa kerja. Ini zakat saya untuk sampean. Nah, misalnya begitu. Jadi kalau pakai sistem tadi ya, dibelikan properti yang memberikan passive income. Wah, zakatnya ini Ustaz, sawit 10 hektar. Wah, langsung tenang dia. Ya udah aku fokus ngajar. Misalnya seperti itu. Dan yang keempat, cari orang-orang yang dia menjaga kehormatannya. Tidak gampang meminta-minta. Dia banyak kok sekarang orang-orang yang seperti itu. Dia menjaga dirinya. Dari mana kita tahu? Kita bisa tahu dari gelagatnya. Jadi kalau firasat kita kuat, kita tahu Masya Allah ini orang ini mukhlis. Dia nggak akan mungkin ngomong minta, itu nggak mungkin. Karena kita lihat perilaku keseharian dia. Nah, dengan demikian insya Allah harta kita sudah tepat sasarannya, pahalanya juga akan berlipat-lipat. Karena kata Ibnul Qayyim, sebenarnya permasalahan keuangan itu atau ekonomi ya Mas ya. Ini dibahas Ibnul Qayyim dalam kitab zakat dalam Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan problem ekonomi itu hanya ada dua. Satu, orang ngambil yang tidak haknya. Yang kedua, yang nggak berhak menerima yang tidak dia berhak atau tidak tepat sasaran. Jadi ada dana banyak. Orang kaya udah nyalurkan ini ya. Tapi ternyata tidak tepat sasaran. Yang harusnya tidak menerima malah menerima. Itu yang pertama, yang membuat ekonomi itu menjadi rusak adalah ketika banyak terjadi pungutan-pungutan tanpa alasan yang benar. Wallahu ta'ala alam. Dengan demikian alhamdulillah sudah selesai Mas Nur pembahasan kita terhadap kitab zakatku ini. Saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada Mas Nur Syahid selaku dan kru ya, telah memberikan fasilitas, karena termasuk kepada para pendengar ya. Karena sebenarnya kayak zakat tadi ya, yang harus berterima kasih itu yang menyampaikan ilmu atau yang mendengar. Yang menyampaikan satu ada tanggungan ya, untuk Kalau kata Imam Ghazali, harusnya yang berterima kasih itu yang menyampaikan. Kenapa? Karena pendengar ini ibarat orang punya lahan, diserahkan kepada seorang ahli pertanian. Ahli pertanian walaupun dia profesor loh Mas, kalau nggak ada tanah yang dia garap mau apa dia? Ternyata ada orang-orang yang membuka. Silahkan Ustadz digarap, silahkan profesor digarap, ini tanah saya, bebas. Saya dengan antum juga begitu. Saya belajar fikih zakat, kalau nggak saya sampaikan hilang nih. Alhamdulillah antum mau mendengarkan saya ya. Mas Nur juga dan krunya bisa memberikan fasilitas, sehingga ya walaupun 1-2 orang yang mendengar, insya Allah kita akan merasakan manfaatnya biiznillah pada waktu-waktu yang akan datang. Kalau ada kebenaran itu dari Allah, kalau ada salahnya saya mohon maaf, itu dari diri saya sendiri dan dari setan. Allah dan Rasulnya terlepas dari kesalahan tersebut. Waktu saya kembalikan kepada Mas Nur Syahid.
Ya, jazakumullah Ustaz atas seluruh ilmu dan waktunya yang sudah diberikan tentunya untuk kami dan juga tim tentunya Radio Iskarima dan juga untuk seluruh pendengar juga. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga ilmu antum menjadi jariah ya untuk Amin, amin. beliau tentunya dan juga sebagai pemberat timbangan nanti untuk beliau di yaumil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi tentunya ini tidak berakhir tentunya ya karena tentu masih bisa panjenengan simak lagi nanti untuk seluruh videonya atau juga nanti audionya akan kami masukkan di Spotify jadi masih bisa diulang-ulang seperti itu. Oke. Dan alhamdulillah tentunya kita sudah selesai di kitab ini namun kita nanti break sejenak terlebih dahulu dan kita mungkin nanti ada sedikit tambahan tausiah atau juga doa dari Ustaz Abu Kasya insyaallah ya. Dan sekali lagi untuk yang mungkin bertanya meskipun sudah di akhir ya ini di endingnya program Zakatku seperti itu. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa diajukan nomor 081229888614. Kita break sejenak terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Radio Iskari Tilawah Station. Ilmu yang bisa membersihkan hati dari kotoran-kotoran dan bisa menenteramkan 7,6 segarnya, berasa sehatnya, berasa berkahnya. Air mineral Garin. Berasa segarnya, berasa sehatnya, berasa berkahnya. Air mineral Garin. Berasa segarnya, berasa sehatnya, berasa berkahnya. Air mineral segarnya, berasa sehatnya, berasa berkahnya. Air mineral berasa sehatnya, berasa berkahnya. Air mineral Garin.
berasa sehatnya, berasa berkahnya. Air mineral berasa sehatnya, berasa berkahnya. Air mineral Garimo. Segarnya, berasa sehatnya, berasa berkahnya. Air mineral Garimo. Segarnya, berasa sehatnya, berasa berkahnya. Air mineral Garimo. Berasa sehatnya, berasa berkahnya. Air mineral Garimo adalah pilihan terbaik untuk memenuhi asupan cairan tubuh Anda sepanjang hari. Diproses dengan teknologi terkini dan berasal dari mata air alam. FM Radio Iskari. Ya, sebenarnya balik lagi masih di program Zakatku ya di kesempatan sore kali ini, dan episode terakhir tentunya sudah kita sampaikan di awal tadi. Dan di sesi ini tentunya kami sebelum ke Ustadz Abu Kasyah ya, kami ingin menyampaikan satu informasi dulu, bahwasanya nanti di hari Kamis ya untuk pekan depan akan ada program baru masih bersama juga dengan Ustadz Abu Kasyah ya. Nanti insya Allah di hari Kamis pekan depan di tanggal 5 kalau tidak salah ya, kita akan masuk di program baru, namanya itu program Towa Ishkarima ya, atau juga Tajwid on air ya. Karena kita memang di radio seperti itu basicnya. Nanti kita akan bahas kitab Tajwid Santri ya, yang mana ini kitab ya karya dari Syekh Dr. Mahir Hasan Al-Munajjid, yang beliau juga guru dari Ustadz Abu Kasyah. Dan untuk kitabnya ini juga sudah diterjemahkan oleh beliau juga, Masya Allah ya. Jadi ini sekaligus istilahnya mungkin kepengarang, bukan kepengarang maksudnya, terjemahnya ya. Nanti insya Allah akan kita adakan seperti itu di hari Kamis pekan depan ya. Dan tentunya di kitab ini nanti banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya, tentunya ilmu-ilmu tajwid yang sangat penting
penting untuk kita semua ketahui bersama karena tentunya ketika sholat ya kita baca Al-Fatihah yang merupakan rukun ini minimal ya harus benar ya. Jadi nanti insya Allah di program ini akan kita bahas itu juga dan nanti saksikan simak dan tentunya akan banyak hal yang bisa kita dapatkan di program Toa ini ya insya Allah. Ya saat balik lagi mungkin ke program ini dulu kita mungkin ada 1-2 nasihat terakhir ya Sat untuk program zakatku ini. Monggo Sat bisa atau juga kalau doa nanti ada bisa disampaikan Sat. Mohon Sat. Terima kasih Sat. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan meremehkan urusan harta ya. Ya. Harta itu adalah urat nadi kehidupan. Jadi kita yang belum Allah takdirkan, belum mampu ya, atau mungkin masih menjadi mustahik zakat, jangan sampai ya keinginan untuk ingin mendapatkan rezeki yang cepat dan instan membawa kita untuk melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Ya. Di sisi lain, orang-orang kaya dari kaum muslimin ini cukup banyak. Harapan kami adalah ini bisa menggugah hati para agnia untuk menyalurkan harta yang menyumbat di mereka ya, karena sebenarnya kan harta di perekonomian kita itu kan ibarat darah dalam tubuh kita. Kalau terjadi sumbatan pasti itu akan mengundang penyakit. Jadi efeknya itu paralel ya. Kalau ada orang kaya yang tidak berzakat ya, pada sudah waktunya berzakat, maka itu akan berdampak kepada harta dia rusak dalam arti belum tentu angkanya turun, belum tentu. Ya. Tapi misalnya keberkahannya hilang ya. Termasuk dalam hadis disebutkan, dan tidaklah suatu kaum menahan zakat harta mereka kecuali mereka akan dihalangi dari turunnya hujan ya. Atau hujan tapi dia tidak membawa berkah ya. Kalau zaman dulu Ibnul Qayyim rahimahullah itu menyampaikan begini, kenapa zakat pertanian itu besar angkanya, dan kalau dia diairi dengan air hujan kenapa dia 10%, kalau dia diairi dengan pengairan biaya ya dari sungai atau dengan tenaga itu 5%. Kata beliau karena pada waktu itu ya tanaman yang disiram dengan air hujan itu hasilnya lebih bagus daripada yang disiram secara manual ya. Nah ini tentu akan berdampak ke sana juga. Kalau orang-orang kaya, petani-petani yang lahannya ratusan hektar ya, mungkin puluhan hektar atau berhektar-hektar, zakatnya ditunaikan, insya Allah walaupun banyak hujan, nanti hujannya pun akan membawa berkah. Nah, dengan harapan kalau kita makmur ya, masyarakatnya juga saling mencintai satu sama lain, yang kaya tidak bakhil, yang miskin juga tidak iri kepada yang kaya, karena zakat ini berlangsung ya. Kenapa orang miskin harus iri sama yang kaya? Karena dia tahu dia akan merasakan manfaat dari kekayaan itu. Sekarang terjadi kesenjangan, kenapa? Karena yang kaya tidak peduli, yang miskin juga hatinya keras ya. Akhirnya terjadi hal-hal kerusakan-kerusakan di masyarakat. Mudah-mudahan zakat ini bisa menjadi solusi di tengah umat Islam terutama ya, untuk meningkatkan kemakmuran hidup di dunia, yang selanjutnya kita bisa fokus untuk mencari bekal akhirat. Karena kita sejatinya hidup di dunia itu dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam yang hasilnya kita akan panen nanti di akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Nur. Kita sedikit langsung doa. Baik, saya akhiri dengan doa. Mari kita aminkan bersama. Amin. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Allahumma antal haq wa qawlukal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wan nabiyyuna haq wal jannatu haq wan naru haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi at-tayyibin at-tahirin
وعلى صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. Amin. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Kau ajarkan kepada kami sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Yakun hujjatan lana la alaina yaumal qiyamati ya rabbal alamin. Yang mana ilmu itu akan menjadi hujjah yang membela kami nanti di hari kiamat di hadapan-Mu ya Allah. Amin. Bukan yang menuntut kami di hadapan-Mu nanti ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' Amin. wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah puas, Amin. dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari doa yang tidak terkabul. Amin. Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi amwalina wa ahlina wa azwajina wa dzurriyyatina. Amin. Ya Allah, berkahilah kami pada harta-harta kami, pada keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak kami, dan seluruh anak keturunan kami ya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Amin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ampunan dan afiat di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Ya Allah, semuanya kami mohon kepadamu afiat, keselamatan, kesejahteraan pada agama kami, pada dunia kami, pada harta kami, dan pada keluarga kami. Amin. Allahumma hafadna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika ya Allah an nughtala min tahtina. Ya Allah, jagalah kami ya Allah, lindungilah kami dari arah depan kami, dari arah belakang kami, dari arah kanan kami, dari arah kiri kami, dari atas, dari arah atas kami, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari diserang dari arah bawah kami. Ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah yang Maha hidup dan Maha mengurus seluruh makhluk, perbaikilah seluruh urusan kami, Amin. dan jangan Engkau serahkan diri kami kepada kami sendiri walau hanya sekejap mata. Amin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li kulli man lahu haqqun alaina. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kedua orang tua kami, ustadz-ustadz kami, guru-guru kami, masyayikh-masyayikh kami, dan siapapun yang pernah berjasa mengajarkan Islam kepada kami ya Allah. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Masya Allah, tadi sebagai penutup kita tentunya di pembahasan kitab Zakatku ini ya, sebuah kitab yang berisi 100 tanya jawab fikih zakat kontemporer, sebuah kitab yang berisi metode ilmiah, akurat dan tersertifikasi dari Badan Kajian Ilmiah Himpunan Pakar-Pakar Zakat Organisasi Zakat Internasional. Dan Masya Allah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ustadz Abu Kasyah, kemudian juga untuk seluruh yang sudah menjadikan kitab ini terwujud ya, baik mungkin dari penulis sendiri, Guru Ustadz Abu Kasyah juga. Masya Allah, terima kasih banyak dan semoga kitab ini mendatangkan kebermanfaatan untuk kita semua, Amin, amin, keluarga ya kita, dan juga mungkin untuk bangsa ini, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi telah kita ikuti program Zakatku. Semoga bermanfaat. Allahumma